Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menyambung apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rabu subuh yang lalu kita menjelaskan satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan petang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lam yada'hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shabahi wal masa. Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu pagi dan sore hari, yang juga sebagai pelengkap dari apa yang kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa yang tidak tertolak yaitu doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Dan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, maka apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya minta? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salullahal afiyata fid dunya wal akhirah." Lalu Nabi mengingatkan atau menyampaikan doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Kemudian jamaah sekalian, menambah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, juga masih berkalian dengan doa permohonan keampunan atau pengampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Doa apa yang paling utama wahai Rasulullah? Doa apa yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sal rabbakal al-afiyata fid dunya wal akhirah." Sal rabbakal afiyata fid dunya wal akhirah. Kemudian di hari berikutnya orang ini bertanya lagi kepada Nabi, ayyud du'ai afdal? Doa apa yang paling afdal, yang paling utama wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama di hari kemarin. Sal rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhanmu keampunan dan keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat. Di hari berikutnya bertanya lagi. Orang yang sama bertanya dengan pertanyaan yang sama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan jawaban yang sama. Sal rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mungkin melihat sahabat ini wajahnya kurang menerima jawaban tuh. Ya. Pertanyaan yang sama di hari yang berbeda kok jawabannya sama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faham jiwa orang ini, orang yang bertanya ini, kayaknya tidak menerima jawaban ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa idza u'tital afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau kamu sudah dikasih kemaafan, ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat, maka sungguh kamu orang yang paling beruntung. Ikoratut taudik cau labako. Kalau kamu sudah diberikan kemaafan dan kesehatan dunia dan akhirat, itulah keberuntungan yang luar biasa. Nah, barulah terlihat wajah dari sahabat tadi senang. Yang tadi seolah-olah tidak senang dengan jawaban. Masa cuman itu? Sal rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Yang mungkin sudah setiap hari dia minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga dia mau tahu doa apa yang paling afdal wahai Rasulullah, yang paling baik untuk kami munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 hari berturut-turut dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sama. Sal rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Lalu kemudian diberikan jawaban penenang jiwa bahwa kalau kamu sudah dimaafkan dan diberi keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat, kamulah orang yang paling beruntung, kamulah orang yang paling bahagia sesungguhnya. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ya, kalau yang tadi diriwayatkan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis berikut disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kami bahwa alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu jujur, fa innahu ma'al birri, karena sesungguhnya kejujuran itu bersama kebaikan. Kebenaran itu ada pada kebaikan, bersama dengan kebaikan. Wa huma fil jannah, dan kedua sifat ini di surga. Maksudnya kedua hal ini memasukkan orang ke surga, kejujuran dan kebaikan itu. Wa iyyakum bil kadzib, iyyakum wal kadzib, jauhilah olehmu dusta, kebohongan. Fa innahu ma'al fujur, karena sesungguhnya dusta, kebohongan itu bersama keburukan. Ya, sehingga pernah kita menjelaskan bahwa bohong itu tidak pernah mau berdiri sendiri, maksudnya tidak mau hanya satu kali. Ya. Si sekima bele, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sudah mulai bohong pertama, ya, berikutnya ya pasti ada tambahannya. Wa huma finnar, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua sifat ini tempatnya neraka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasallallahu mu'afah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan, mintalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya ingin garis bawahi, bahwa di doa yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, mintalah kepada Tuhanmu kemaafan dan keselamatan dunia akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengingatkan setelah Nabi mengatakan hendaklah kamu berlaku jujur, jauhilah olehmu dusta, lalu mengatakan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-mu'afah, kemaafan, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dan yaqini khairan minal mu'afah, karena sesungguhnya tidaklah diberikan kepada seseorang sesudah keyakinan yang lebih baik daripada keampunan itu. Artinya tidaklah seseorang diberikan yang lebih baik daripada keyakinan, ya, melainkan pengampunan itu. Artinya keyakinan masih lebih tinggi daripada pemaafan. Nah, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar diberi keyakinan. Dan insya Allah akan kita bahas ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan itu menjadi wirid zikir keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di setiap pagi dan petang. Lalu kenapa kita tidak melakukan itu?
Kita semua butuh itu. Nabi saja yang sudah mendapatkan keselamatan, sudah dijamin selamat dunia dan akhirat, masih berdoa dengan doa yang seperti ini. Lalu kenapa kita yang sudah tahu keutamaannya, sudah tahu sesuatu ini sangat membahagiakan, memberuntungkan, memberikan keuntungan, ya, tapi yang namanya manusia ya bukan cuma satu, ya, musuh bebuyutannya, hawa nafsunya dan setan itu tidak senang kalau kita mendapatkan apa yang bisa menyelamatkan kita, khususnya di akhirat. Selalu berusaha bagaimana supaya dia tidak melakukan itu. Nah, sehingga misalnya kita sudah tahu apa keutamaan salat berjamaah yang panggilannya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, ya. Tapi terkadang orang yang tahu, paham itu, dengar itu, ya, menyanyiakan, seolah-olah mengatakan bahwa mana kemenangan yang didapatkan di masjid itu, ya, menesa-nesa siolong ini kemenangan, lalu mau ditinggalkan. Seharusnya sebagai orang yang beriman, apa yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikatakan mari menuju kemenangan, maka tidak ada kemenangan yang lain selain menghadiri apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita biasa mengatakan bahwa jangan mengatakan yang memanggil itu muadzin, yang memanggil itu si fulan, tapi yang memanggil itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang di tangannya segala kenikmatan yang kita rasakan. Sehingga kalau itu menjadi keyakinan kita, tidak ada yang susah. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala lewat sabar dan salat, dan sesungguhnya dia itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi bagi orang yang khusyuk, yakni apa yang dimaksud al-khashi'in sudah pernah kita jelaskan, ya. Al-khashi'in adalah as-sakinina ila ta'ah, orang yang selalu merasa tenang, tentram batinnya melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang mendatangkan ketenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemaafan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, keyakinan yang dapat membuat semua musibah dunia ini ringan. Kan begitu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana wa fi riwayah ma ahyaitana waj'alil waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wala taj'alil musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa untuk keselamatan dunia dan akhirat, doa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Sehingga mari kita menggarisbawahi ini bahwa tidak ada orang yang diberikan kemaafan dunia dan akhirat itu lebih baik, ya, lebih baik sesudah keyakinan
keyakinan yang dapat membuat seseorang merasa ringan menghadapi segala musibah dunia. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutinkanlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita mengingatkan bahwa doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan sore hari, dan ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa tidak tertolak antara azan dan iqamah. Maka mintalah keampunan dunia dan akhirat. Maka mari kita merutinkan doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Khususnya pada sesudah azan subuh dan sesudah azan maghrib, di pagi dan petang, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat yang kata Nabi doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhad, tidak tertolak. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kembali kami mengingatkan, mari kita mendoakan saudara-saudari kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, baik yang akrab maupun yang tidak akrab, baik yang meminta untuk didoakan ataupun tidak meminta untuk didoakan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya. Dan kita juga berdoa untuk diri kita dan untuk semuanya, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aqsim lana dinana alladhi huwa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana di akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Rabbana ishfi mardana
اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.